Shalom, salam kuantum. Bertemu lagi dengan saya, Paul Atanta, dan hari ini kita akan berbicara tentang histori. Bukan tentang sejarah, tetapi tentang ceritanya, cerita Allah, dan bagaimana kita bisa menjalani kehidupan yang berpusat kepada Allah. Dimulai dengan pertanyaan, kalau kita sekarang hidup, bagaimana sih cara menjalani hidup? Dan kita semua tentunya tidak mau hanya sekedar hidup. Kita ingin punya hidup yang berharga, yang berarti, yang baik, yang membawa kebahagiaan, yang maksimal. Dan ada banyak orang yang menawarkan cara-cara untuk memiliki kehidupan seperti itu. Orang-orang yang memberi inspirasi, memiliki motivasi-motivasi yang kuat. Ada yang dari pendekatan psikologis, sosiologis. Ada juga yang menawarkan ideologi, aktivitas, dan juga dari agama-agama yang semua menawarkan kehidupan yang baik tentunya. Dan kalau ada begitu banyak pilihan, bagaimana kita tahu kita menjalani hidup yang benar? Dan karenanya kita perlu bertanya sebagai orang percaya, apa yang menjadi dasar kita? Apa yang menjadi acuan kita untuk hidup? Tentunya kita dengan mudah berkata bahwa sebagai orang percaya, kita mendasarinya dengan kebenaran Alkitab. Ya, sangat benar. Tetapi kita juga tahu, Alkitab terdiri dari berapa? 66 kitab. Dan terdiri dari 1100 sekian pasal, yang kalau kita baca setiap hari, 2-3 pasal, membutuhkan waktu 3 tahun untuk menyelesaikan. Dan ada begitu banyak yang harus dibaca, dan bukan hanya kita perlu membaca, kita juga perlu memahaminya. Dan setelah memahaminya, kemudian kita mempraktekannya dalam kehidupan. Tetapi bagaimana kita bisa memahaminya ketika kita juga melihat ada begitu banyak aliran, ada begitu banyak pemahaman, doktrin yang satu sama lain saling bertentangan, bahkan saling menyerang. Sehingga kita bertanya-tanya, bagaimana saya orang percaya yang setia kepada Alkitab, yang mendasarkan hidup pada Alkitab, bisa memahami dan kemudian menerapkannya dalam kehidupan saya. Bagaimana saya tahu? Jadi modul histori ini adalah satu pendekatan dari kawan tumbuh untuk menolong orang melihat Alkitab sebagai sesuatu yang utuh dan kemudian menjadikannya sebagai cara pandang, sebagai dasar untuk menjalani kehidupan. Dan itu dimulai ketika kita melihat cerita. Sebagai satu pendekatannya adalah sebagai sebuah cerita. Jadi kalau kita bicara histori, cerita Allah, cerita agung Allah, kita percaya bahwa Alkitab ditulis oleh satu penulis dan memiliki satu cerita, memiliki satu konten, satu kabar, dan ada satu rencana di dalamnya dengan satu tujuan. Siapa penulisnya? Dan kalau kita dikatakan ada 66 kitab, ada sekitar 40 orang yang menjadi penulis Alkitab. Dan ditulis dalam waktu beribu tahun, dari awal sampai akhir. Terdiri dari begitu banyak genre. Ada cerita, ada puisi, ada surat-surat, ada diskusi, ada visi. Tetapi kita percaya bahwa penulisnya adalah satu saja, yaitu Allah Tritunggal yang kita percaya. Dan Allah yang satu ini juga menyatakan dirinya lewat Alkitab dalam satu cerita. Memang kita sudah katakan bahwa ada banyak cerita, ada banyak kisah, ada banyak sub-sub plot di dalam Alkitab. Tetapi sebenarnya itu merupakan satu cerita utuh, yaitu cerita tentang sejarah keselamatan. Dan ini bukan sekedar keselamatan pribadi, kamu percaya pada Yesus, masuk surga. Itu benar dan sangat benar. Tetapi keselamatan ini sesuatu yang bersifat luas dan utuh, dimulai dari penciptaan sampai penciptaan kembali. Dan karenanya kita menjadikan ini sebagai cara hidup
ketika kita melihat bahwa yang Allah inginkan adalah satu kehidupan yang utuh, yang sudah dimulai dari awal pertama Allah menciptakan segala sesuatu. Ada satu cerita, sejarah keselamatan, dan cerita itu terbagi dalam 4 babak. Ya, kalau kita lihat film sering ada babak-babak, ya, drama, teater, begitu ya. Minimal biasanya ada 3 babak, ya. Pendahuluan, settingnya, kemudian pertengahan, dan di sini sering terjadi konflik, dan puncaknya, dan kemudian akhir ada resolusi di situ. Dan ketika kita lihat Alkitab, walaupun ada begitu beragam variasi di dalamnya, tetapi itu merupakan sebuah cerita tunggal yang diceritakan dalam 4 babak utama. Ya, dan 4 babak itu adalah penciptaan. Penciptaan ini adalah ketika Allah diperlihatkan, dinyatakan sebagai sumber, sebagai pemelihara, sebagai tujuan dari segala sesuatu. Dan Ia menciptakan segala sesuatu secara baik dan sempurna. Dan semua itu adalah untuk menyatakan kemuliaan dari Allah. Dan manusia sebagai puncak penciptaan Allah mendapat mandat untuk berelasi dan berfungsi. Dan sekali lagi, tujuannya adalah untuk kemuliaan Allah. Tapi itu baru saja kita lihat dalam 2 pasal pertama Alkitab. Tapi dalam pasal ketiga kemudian ternyata bahwa walaupun Allah telah memiliki rencana yang baik dan sempurna bagi manusia dan juga bagi ciptaan, namun manusia yang memiliki kehendak bebas lebih berhasrat, lebih ingin, lebih berkehendak untuk menjadi sama dengan Allah. Nah, ini adalah pemberontakan manusia. Nah, ketika manusia memberontak, tidak taat, maka masuklah dosa. Dan bukannya dosa, tapi konsekuensinya yang menyebar, yang memperdalam, yang memperhebat kejahatan dan penderitaan, dan itu merasuki semua ciptaan. Manusia terbuang dari hadapan Allah. Bahkan ketika manusia pun mendapat penghukuman dari Allah, Allah sudah mempersiapkan jalan keluar, karena Allah tidak tinggal diam. Nah, Allah mempersiapkan rencana keselamatan yang dimulai dari Kejadian 3 ayat 15, ketika Allah berkata bahwa keturunan wanita akan meremukkan kepala dari ular. Dan Allah berkehendak untuk menyelamatkan manusia, dan bukan hanya manusia ya, tetapi mengembalikan ciptaan. Terjadi pendamaian antara ciptaan dengan Allah, dengan pencipta, dan rencana Allah dijadikan. Nah, penyelamatan ini yang kita lihat sudah dari Kejadian 3, tetapi mulai dilaksanakan secara spesifik ketika Allah memilih satu pribadi, Abraham, di Kejadian 12. Dan pemilihan ini dan semua pemilihan-pemilihan Allah bukanlah pemilihan berdasarkan gagah, kuat, hebat, tetapi berdasarkan kasih karunia Allah dan juga respon orang yang dengan setia dan dengan iman, tentu dalam konteks masing-masing, dalam kemampuan masing-masing, meresponi panggilan dan pilihan Allah tersebut. Jadi Allah memilih satu pribadi, Abraham. Nah, dari satu pribadi ini Abraham, Allah sudah memberi janji. Dan janji ini akan membereskan atau membenarkan apa yang selama ini sudah kacau dan rusak karena dosa. Dari satu pribadi Abraham, kemudian keturunannya Yakub dipilih dari beberapa pilihan, dari beberapa keluarga untuk menjadi keluarga yang akan menjadi cikal bakal umat Allah. Dan karena itu dipilihlah satu bangsa, Israel. Dan ketika kemudian bangsa ini yang tadinya ada di Mesir, dan kemudian mereka keluar masuk ke tanah perjanjian, ke Kanaan, mereka menjadi satu kerajaan, yaitu kerajaan Israel. Dan harapannya adalah bahwa dari kerajaan ini kemudian akan muncul Mesias yang dinanti-nantikan, yang diurapi, yang akan menjadi penyelamat, yang akan membereskan apa yang tidak beres, yang akan membenarkan apa yang tidak benar. Dan harapannya itu terjadi lewat kerajaan Daud sebagai kerajaan yang tidak akan terputus untuk menjadi kerajaan Allah di bumi. Tetapi pada kenyataannya kemudian, karena kegagalan
bangsa dan kerajaan Israel untuk menjadi bangsa yang kudus, maka justru mereka mendapat penghukuman dan mereka terbuang dari bangsanya sendiri. Mereka terlempar menjadi tawanan, menjadi orang buangan. Dan pada masa itu, ketika masa yang paling sukar bagi orang Israel, ketika mereka terbuang dari tanah mereka, dari tempat mereka, dari kampung mereka, dan ada tinggal di tanah orang lain sebagai orang yang terjajah, sebagai orang yang terkalahkan, dan dalam masa kesukaran ini, dan mereka masih mencari Tuhan, dan Tuhan menjawab dengan memberikan visi, nubuatan, penglihatan kepada para nabi yang memberitahu kepada orang Israel untuk berharap ke masa depan, karena kesukaran saat ini adalah bagian dari proses untuk kemudian di situ Allah tetap akan hadir. Allah akan bertindak untuk membereskan semua hal yang tidak benar yang selama ini terjadi. Dan puncak dari penyelamatan ini adalah ketika kedatangan Yesus dan pemenuhan rencana keselamatan terjadi dalam kedatangan, kehidupan, pengajaran, pekerjaan, tapi juga kematian, kebangkitan dan kenaikan Yesus ini. Di dalam kehadiran Yesus, kerajaan Allah sudah datang dan juga sedang datang dalam kepenuhannya, dan nanti akan datang. Dan bukan hanya berhenti dengan kenaikan Yesus, karena ketika Yesus naik ke surga, tapi juga Yesus memberi pesan-pesan terakhir, mandat, yang juga merupakan bagian dari mandat keseluruhan yang ada dalam rencana Allah, yaitu kerinduan Allah adalah satu umat kudus, keluarga Allah, imamat rajani, diutus untuk menghadirkan kerajaan Allah yang sudah datang dalam kehadiran Yesus, tetapi juga sedang datang dan akan dimunculkan, dimanifestasikan lewat kehadiran dan pekerjaan Roh Kudus. Dan ini adalah masa gereja dan akan terus berlanjut sampai kemudian kedatangan kerajaan Allah sepenuhnya, yaitu ketika kedatangan Kristus yang kedua kali. Dan ini adalah pemulihan segala sesuatu, ada penghakiman, tapi juga ada penciptaan kembali. Kerajaan Allah hadir dalam segala kepenuhan dalam langit dan bumi yang diciptakan baru. Ini adalah cerita dari Kejadian sampai Keluaran. Dan kalau kita lihat bahwa dari Kejadian sampai Keluaran ini sebenarnya bercerita tentang satu kabar baik. Satu kabar baik saja, yaitu bercerita tentang apa? Tentang kasih karunia Allah. Yaitu Allah yang melakukan, yang membereskan, yang membenarkan, yang berkorban bahkan untuk kebaikan dari orang-orang yang dikasihinya. Dan juga ini adalah kabar baik tentang kerajaan Allah yang hadir dalam kuasanya untuk membereskan hal-hal yang tidak benar yang terjadi. Ini satu saja kabar baik dalam kerajaan Allah dan kasih karunia Allah. Dan itu sudah muncul dari awal Kejadian sampai akhir, sampai Wahyu. Di dalam kita melihat kasih karunia Allah tetap, kerajaan Allah tetap. Ini merupakan satu hal yang konstan. Bukan hanya bahwa ada satu kabar baik, satu konten, satu message, tetapi juga ada satu rencana yang memang sudah Allah siapkan dari awal mulanya. Dan ini berarti there is no plan B, ini adalah plan A dari awal mulanya, yang dilakukan, yang diekspresikan dengan berbagai macam cara, tetapi hanya ada satu rencana, yaitu pemerintahan kasih karunia Allah. Allah menjadi raja yang penuh kasih karunia dan kekudusan di dalam umat kudus yang berdampak dalam kita menjadi keluarga Allah. Tetapi bukan hanya sekedar kita menjadi keluarga Allah, tapi kita menjadi keluarga Allah yang berdampak, yang memberikan pengaruh sesuai dengan mandat mula-mula untuk berelasi dan berfungsi. Dan ini juga berarti bahwa kita memiliki satu dan satu saja tujuan, yaitu kemuliaan Allah. Tapi kemuliaan Allah bukan sekedar bahwa Allah dipermuliakan, tetapi Allah dipermuliakan dan dalam kemuliaan Allah ada keutuhan, ada shalom, ada keselamatan, ada kebaikan. Allah dipermuliakan di tengah kebaikan
yang dilakukannya bagi ciptaan. Ini bukan hanya Allah yang megalomania, tapi Allah yang memberi, Allah yang mengangkat, Allah yang menyelamatkan. Jadi kalau kita lihat mulai dari Kejadian sampai Wahyu, ini adalah secara singkat kita bisa melihat overview dari Alkitab ini. Dari penciptaan, Kejadian 1, 2, dan pemberontakan, Kejadian 3. Kemudian ada pemilihan, mulai dari Kejadian 12. Terus sampai nabi-nabi, dan kemudian perjanjian baru dan kedatangan Tuhan Yesus. Dan juga mulai dari kisah para rasul terjadi pengutusan kepada kita orang percaya. Dan setelah terjadi Pentakosta, dan kita berada di mana? Itu ada zaman sekarang di mana kita sebagai gereja sedang diutus untuk terlibat dalam pekerjaan Allah seperti yang sudah Dia rancangkan dari awal mulanya. There is no plan B. Sudah dari awal ini yang akan Allah lakukan, dan Dia sedang mengikut sertakan kita sampai nanti kemudian akan ada pembaharuan, pemulihan segala sesuatu ketika semuanya diciptakan ulang dan kita akan memerintah bersama-sama dengan Allah. Ini menjadi pertanyaan, apakah hidup yang kita jalani selama ini adalah hidup yang dibangun dengan dasar-dasar rencana Allah ini? Ya. Apakah kita sedang menghidupi hidup yang berdasarkan cerita Allah ini? Mungkin kita orang yang ke gereja, mungkin kita bahkan melayani Tuhan. Tetapi ketika kita melayani Tuhan, siapa yang sedang menjadi fokus dalam pelayanan kita? Karena kita bisa melakukan kebaikan, melakukan kebenaran, melakukan hal-hal yang dipuji orang, tetapi semuanya adalah untuk kemuliaan diri kita. Atau kita punya rencana, kita punya tujuan, kita punya ambisi, dan kita punya pergumulan, tapi semuanya itu adalah caraku, keinginanku, harapanku, impianku. Dan menjadi pertanyaan, selama ini apakah kita sedang membangun kehidupan dan menjalani kehidupan yang didasarkan dengan rencana Allah ini, sejarah keselamatan ini, bahwa kita sedang terlibat masuk dalam rencana Allah. Ingat, kalau kita memahami cerita Allah, itu merupakan undangan, ya, bahwa kita sudah mengetahui sebuah kebenaran dan kemudian diundang untuk terlibat dalam pekerjaan Allah. Untuk itulah kita diciptakan, untuk itulah kita ada. Dimulai dari Kejadian sudah dipersiapkan, dan bahkan ketika manusia jatuh dalam dosa pun, tetapi rencana Allah tidak pernah berubah. Kita dipersiapkan untuk terlibat dalam pekerjaan Allah dan menjadi berkat dan berdampak bagi seluruh ciptaan. Dan itulah kita memperkenalkan dari modul history, hidup yang berpusat pada Allah, di mana kita breakdown dalam beberapa tema-tema. Ini adalah modul dasar, ya, ada modul lanjutannya, tapi dari modul dasar ini kita belajar tentang bagaimana hidup yang berpusat kepada Allah, berpusat pada pemeliharaan Allah, berpusat pada identitas yang berasal dari Allah, berpusat pada kehendak Allah, berpusat kepada janji Allah, berpusat pada panggilan ilahi, panggilan dari Allah, berpusat pada kasih karunia, berpusat pada pengharapan dari Allah, berpusat pada kerajaan Allah, berpusat pada Kristus, berpusat pada komunitas ilahi, berpusat pada kemuliaan Allah. Ini adalah tema-tema mendasar, dan kita diundang untuk mereview, melihat hidup kita. Apakah kita mendasarkan pada tema-tema yang begitu mendasar dan menjadikannya sebuah mindset, sebuah worldview, sebuah cara pandang kehidupan, dan kemudian menjalani kehidupan dan membangun kehidupan dan membangun kebiasaan dan keterampilan berdasarkan semua hal ini. Dan kemudian kita tahu bahwa kita sedang ada di jalan yang benar ketika kita bisa dengan sengaja mendasarkan kehidupan kita pada hal-hal yang benar. Kita memilih untuk hidup berpusat pada Allah. Kita berpusat hidup terlibat dalam cerita Allah sesuai dengan kehendak-Nya. Semoga kita bisa sama-sama belajar membangun hidup yang berpusat kepada Allah. Salam kuantum.